Hola Diablos, waku-waku, nasinya nasi jago, pak ketipung, lalapnya lalap kangkung. Aku pengen. Matanya sayu, wajahnya lugu, kelakuannya saru. Tapi ketika adrenalinnya berderu, satu tembakan, dua nyawa yang tersapu. Hitungannya akurat, tidak seperti pejabat. Gerakannya cepat, bahkan melebihi kilat. Dan ketika namanya disebut, sekelas jenderal pun pasti tercekat. Jadi perkenalkan, inilah The Fable. Cerita dimulai dari sebuah resto bernuansa Jepang. Terlihat sekelompok Yakuza memberikan sebuah pedang sebagai bentuk perayaan atas keberhasilan mereka beraliansi dengan mafia Eropa. Semuanya tampak lancar dan terkesan ini bakal jadi aliansi yang berbahaya. Tapi tanpa tedeng aling-aling, hanya dalam waktu kurang dari 6 detik, para mafia dan Yakuza ini dibantai tanpa ampun oleh sesosok pria bertopeng yang kalau kita lihat dari akurasi tembakannya, dia bukan asasin biasa. Tanpa ada peluru yang terbuang sia-sia, sang asasin meratakan dua kelompok ini hanya dalam sekejap mata. Tak lama setelah pembantaian itu, dua pembunuh bayaran lain tiba di lokasi, Fuko dan Vicky. Namun sesaat setelah masuk, mereka langsung terdiam. Tubuh mafia dan Yakuza berserakan di mana-mana. Yang membuat mereka terkejut, semua ini tampaknya dilakukan oleh satu orang. Setiap peluru bersarang tepat di titik vital. Bahkan ada satu tembakan yang menembus dua target sekaligus. Akurasi seperti ini jelas bukan milik pembunuh biasa. Dan pemandangan itu mengingatkan mereka pada sebuah legenda yang selama ini tak pernah mereka percayai. The Fable benar-benar ada. Dan sejak saat itu, mereka mulai menantikan kesempatan untuk menguji kemampuan sang assassin legendaris secara langsung. Fable だったりして。Fable? お、そっか、残念。 Tapi siapa yang menyangka, assassin legendaris yang ditakuti seantero dunia ini ternyata tidak sesuai ekspektasi sama sekali. Penampilannya lebih mirip mas-mas minum prestasi ketimbang pembunuh paling mematikan di dunia. Dia tidak bisa makan makanan yang panas dan punya selera humor yang sulit dijelaskan. Misalnya, menurut kalian kalau rambut susah diatur itu harus pakai pomade atau masukin pesantren? Sampai akhirnya saat makan bersama, sang mentor sekaligus bos mereka, Pak Yono, memberikan sebuah perintah yang cukup mengejutkan. Selama 1 tahun penuh, The Fable dilarang menjalani kehidupan sebagai assassin dan harus hidup layaknya orang normal. Selayaknya seorang assassin profesional, The Fable harus bisa menjadi orang normal profesional. Dengan identitas barunya sebagai Sato, dia akan ditemani Yoko yang menyamar sebagai adiknya. Tapi ada satu aturan yang tidak boleh dilanggar. Tak ada senjata, tak ada pembunuhan. Masalahnya, Sato bukan tipe orang yang suka diatur. Jadi tanpa sepengetahuan siapapun, dia tetap membawa senjatanya. Semua sudah siap dan Sato siap berangkat ke Osaka demi menjadi orang normal, profesional. Sesampainya di Osaka, Sato akan dititipkan kepada seorang bos Yakuza kelas teri bernama Ebihara. Mendengar bahwa The Fable akan datang, Ebihara dan anak buahnya langsung membayangkan sosok assassin yang mengerikan. Mungkin pria bertubuh besar, penuh bekas luka, dan memiliki tatapan yang bisa membuat orang gemetar. Melihat bentuk Sato yang 11-12 dengan pengangguran, mereka pun bertanya, apa yang akan dilakukan Sato jika mereka berdua adalah targetnya? Di luar nalar, bahkan dalam bayangan yang Sato ceritakan saja, kedua Yakuza merasa kalau jadi WNI masih lebih aman daripada berada di dekat Sato.
Sesampainya di rumah baru mereka, Sato dan Yoko langsung diberi satu aturan yang tidak boleh dilanggar. Jangan pernah menyentuh mobil kesayangan Ebihara. Jangankan menyentuh, jika mereka bernafas di dekat mobilnya saja, Ebihara tidak akan segan-segan untuk Noruna! Kora! Kesal karena mobil kesayangannya digagahi, Ebihara pun menyewa 2 preman untuk menghajar Sato. Sekalian saja dia ingin memastikan apakah dia memang The Fable yang legendaris atau cuma mas-mas random yang ngaku-ngaku jadi ketua BEM. Namun sebagai orang normal profesional, Sato memilih berakting jadi pria cupu profesional. Dia menerima pukulan, menyambut sebuah tendangan, dan mengaktifkan mode mimisan. Padahal kenyataannya, 2 preman itu sedang menghajar salah satu manusia paling berbahaya di Jepang. Pro no futsu. Semua kejadian itu pun dilihat oleh seorang wanita bernama Misaki. Merasa kasihan, dia pun menghampiri Sato dan berniat memberikan sapu tangannya. Normalnya, ini adalah momen di mana seorang manusia normal akan berterima kasih atau setidaknya tersenyum. Tapi yang dihadapi Misaki adalah Sato. Tanpa ekspresi sedikit pun, dia pun langsung menjawab, "Oh, aku kebelet." Tapi Ebihara rupanya masih belum yakin. Untuk memastikan apakah Sato benar-benar The Fable yang melegenda, dia memaksa pria itu bertarung melawan seorang pegulat profesional. Bahkan Ebihara mengancam akan mengusir Sato dan Yoko jika permintaan itu ditolak. Tak mau ambil pusing, Sato lalu mengetuk dahinya sebanyak 3 kali. Sebuah kebiasaan yang selalu dia lakukan setiap kali mode asasinya aktif. Perlu kalian tahu, selama ini Sato memang sengaja mematikan mode asasinya. Dia menyegelnya sejak hari pertama menerima perintah untuk hidup sebagai orang normal profesional. Tapi sekarang situasinya berbeda, karena untuk membuktikan bahwa dirinya memang The Fable yang melegenda, Sato akhirnya melepas segel tersebut. Dan itu berarti pria yang selama ini terlihat seperti mas-mas biasa sudah menghilang. Yang tersisa sekarang hanyalah assassin paling mematikan di dunia. 1人や2人1年ほどこっちで暮らすことになった佐藤君や。ようこそ太平市。 Sementara itu, Fuko dan Vicky terus memburu jejak The Fable. Mereka bahkan tidak segan menghabisi siapapun yang dianggap menyimpan informasi tentang assassin legendaris tersebut. Sampai akhirnya, mereka menemukan sebuah video dari ponsel milik mafia yang dibantai Sato. Dan hanya dengan sekali lihat, keduanya langsung memahami apa yang sebenarnya terjadi malam itu. The Fable benar-benar ada. Sejak saat itu, tujuan mereka hanya satu: menemukan sang legenda, lalu merebut gelar assassin nomor 1 dunia dengan mengalahkannya. Keesokan harinya, Ebihara mendapat kabar bahwa adiknya Kojima akan segera keluar dari penjara. Kabar baiknya, anggota keluarga mereka akhirnya pulang. Kabar buruknya, yang pulang adalah Kojima, si pembuat onar yang terkenal brutal. Dan seperti yang diduga, pria itu langsung membuat masalah bahkan sebelum sempat beristirahat. Baru saja keluar dari penjara, dia sudah menusuk rekan bisnisnya sendiri di tengah jalan. Alasannya, karena menurut Kojima, selama ini dia belum pernah menerima sepeser pun uang dari hasil bisnis lendirnya. Setelah menghabisi rekan bisnisnya, Kojima tanpa sengaja melihat sebuah majalah dengan foto Misaki di sampul depannya. Dan sejak saat itu, pandangannya tidak pernah lepas dari wajah wanita tersebut. Entah apa yang sedang dipikirkannya saat itu. Namun melihat senyum Kojima yang perlahan muncul, rasanya tidak ada satupun hal baik yang akan terjadi setelah ini. Tak lengkap rasanya kalau sudah menjadi orang normal tapi tidak bekerja. Walaupun kodratnya orang normal lebih banyak menganggur, Sato pun berinisiatif mencari pekerjaan ke sana kemari. Sampai akhirnya, Misaki tanpa sengaja melihat dirinya sedang bawa CV. Tanpa banyak basa-basi, wanita itu langsung menawarkan pekerjaan kepadanya. Memang hanya sebagai kurir sekaligus tukang pel. Tapi bagi Sato, ini akan menjadi awal karirnya menjadi orang normal profesional. Di hari pertama yang bekerja, Sato langsung menemukan kesempatan untuk menunjukkan bakat terpendamnya. Saat itu, Misaki sedang kesulitan membuat ilustrasi untuk sebuah buku anak-anak. Melihat hal tersebut, Sato pun memutuskan untuk membantu. Dan tentu saja, sebagai orang normal profesional, dia menggambar sesuatu yang melebihi kemampuan orang normal pada umumnya.
Ya, oke, baiklah, gak apa-apa. Namanya juga baru kerja. Sebagai bentuk perayaan untuk kedatangan Sato, Pak Bos dan Misaki pun menggelar makan kecil-kecilan. Tapi mereka langsung tercengang saat melihat Sato makan kacang polong sekulit-kulitnya. Sadar kalau aksinya tidak mencerminkan orang normal profesional, Sato pun mengatakan kalau ini hanya kebiasaan dari kecil. Dia juga terbiasa makan kadal, serangga, dan sesekali makan nasi pakai lauk semangka. Oke, yang terakhir agak aneh Mas Sato. もう話さなくていいよ。辛いでしょ。トカゲとか虫とか食ったりしてうまくはない。 Namun jika dipikir-pikir, semua itu sebenarnya salah Pak Yono. Karena jauh sebelum menjadi assassin legendaris, Sato pernah dipaksa bertahan hidup sendirian di dalam hutan selama 90 hari penuh, di umurnya yang belum genap 10 tahun. Selama pelatihan tersebut, dia tidak diberi makanan ataupun bantuan sama sekali. Pak Yono hanya memberikan satu instruksi, manfaatkan apapun yang sudah disediakan oleh alam. Ternyata selama berbulan-bulan ditinggalkan di hutan, Pak Yono sesekali masih datang untuk memantau muridnya itu. Dan di salah satu kunjungannya, dia membawa seorang sandera yang harus dihabisi oleh Sato. Namun sebelum menjalankan misinya, Sato justru sibuk memanggang ikan hasil buruannya. Dari momen itulah terungkap alasan kenapa dirinya sangat sensitif terhadap panas. Karena bertahun-tahun hidup dalam liar, membuat seluruh inderanya berkembang jauh melampaui manusia normal biasa. Tak hanya itu, sandera tersebut sempat memberikan perlawanan. Bahkan The Fable kecil nyaris kehilangan nyawanya saat itu. Untungnya, insting bertarungnya bekerja lebih cepat. Dan dari kejadian itu, satu fakta lain juga terungkap. Alasan Sato tetap bawa pistolnya selama cuti bukan karena dia ingin melanggar aturan, melainkan karena senjata itu adalah satu-satunya peninggalan dari Pak Yono yang selama ini selalu dia jaga. Suatu malam, Sato pun berkunjung ke rumah Ebihara untuk bertanya tentang kiat-kiat menjadi orang normal profesional. Namun yang ada, Sato malah disambut Kojima dengan pisau tepat di samping kepalanya. Sambil tetap bersikap layaknya orang normal profesional, dengan sopan Sato berkata kalau dia ingin bertemu Ebihara. Merasa aneh dengan kedatangan Sato, Kojima pun menarik pisaunya dan mengizinkannya masuk. Tapi setelah itu, mereka malah dikejutkan dengan Ebihara yang tersungkur polos di kamar mandi. Ebihara yang masuk rumah sakit bukannya beristirahat, malah mengultimatum Kojima. Dia sudah tahu apa yang dia lakukan pada klien nomor satunya, Sato. Ebihara dengan tegas melarang Kojima untuk bertindak bodoh. Karena jika dia masih membrutal seperti dulu, mau tidak mau dia akan menggunakan jasa profesional untuk menghentikannya. Tapi Kojima tetaplah Kojima. Dia mengabaikan semua ancaman Ebihara dan malah mendatangi Misaki dan memaksanya untuk kembali ke dunia malam. Misaki bilang kalau dia sudah berhenti dari itu semua dan dia tidak akan pernah kembali lagi. Kojima terkekeh dan dengan nada lembut sekaligus mengancam, dia berkata, kalau Misaki menolak, dia kenal orang-orang di sekitar Misaki. Sementara itu, Fuko dan Vicky akhirnya berhasil menjejakkan kaki di Osaka. Namun kali ini, mereka tidak hanya memburu The Fable. Mereka juga membawa sebuah misi dari Sunagawa, salah satu petinggi Yakuza paling berpengaruh di wilayah tersebut. Meski dikenal sebagai sosok yang disegani, Sunagawa sebenarnya sudah memainkan permainan yang jauh lebih besar. Diam-diam, dia ingin merebut kelompok Ebihara dan menjadikannya miliknya sendiri. Dan ketika Kojima keluar dari penjara, Sunagawa langsung melihat sebuah peluang yang tidak boleh disia-siakan. Demi merebut kelompok Ebihara, Sunagawa akhirnya menyewa Fuko dan Vicky untuk menculik Kojima. Namun dia juga memperingatkan keduanya agar tidak gegabah. Karena menurut informasi yang beredar, Ebihara sedang melindungi seorang pembunuh bayaran misterius. Sayangnya, peringatan itu justru menjadi bahan bakar bagi Fuko dan Vicky. Sebab semakin berbahaya targetnya, semakin besar pula kemungkinan bahwa orang tersebut adalah The Fable, legenda yang sejak awal ingin mereka temukan. Di saat yang sama, Misaki sedang berada dalam situasi yang sangat sulit. Ancaman Kojima ternyata benar-benar nyata. Bahkan sebuah foto yang baru saja dikirim kepadanya menunjukkan bahwa sang ibu kini berada dalam bahaya. Karena itulah, Misaki akhirnya terpaksa menerima pekerjaan tersebut. Bukan karena ingin, melainkan karena tidak punya pilihan lain.
Namun tanpa disadari, masalah yang jauh lebih besar ternyata sudah menunggunya di depan. Karena saat itu juga, Fugo dan Vicky telah tiba di lokasi. Tak lama kemudian, kabar penculikan Kojima akhirnya sampai ke telinga Ebihara. Meski kondisinya belum sepenuhnya pulih, pria itu tetap nekat keluar dari rumah sakit untuk meminta bantuan Sato. Namun seperti yang sudah diduga, permintaan tersebut langsung ditolak. Karena menurut Sato, menyelamatkan anggota Yakuza jelas bukan kegiatan dari pria normal profesional. Sampai akhirnya, Ebihara mulai berpikir ulang. Mobil kesayangannya. Dan sebagai orang normal profesional, Sato pun merasakan sangat tidak sopan jika menolak hadiah sebesar itu. Sayangnya, rumah itu sudah lebih dulu ditinggalkan. Namun yang terlihat seperti TKP biasa bagi orang lain justru menjadi sumber informasi bagi Sato. Matanya bergerak mengamati setiap goresan di dinding, setiap percikan darah, hingga posisi furnitur yang bergeser. Seolah-olah dirinya sedang menyaksikan ulang kejadian yang baru saja terjadi. Dan dari semua petunjuk tersebut, Sato berhasil mengetahui dua hal. Pertama, Kojima masih hidup dan telah diculik. Kedua, para pelaku juga membawa seorang wanita bersama mereka. Dan jika tebakannya benar, wanita itu adalah Misaki. Di saat yang sama, Kojima terus menerima siksaan dari para penculiknya. Mereka bahkan memaksanya menghubungi Ebihara dan meminta sang kakak turun dari posisinya. Namun alih-alih takut, Kojima justru tertawa. Dengan penuh percaya diri, dia mengatakan kalau bantuan sedang dalam perjalanan. Dan bukan sembarang bantuan. Ebihara akan datang bersama seorang assassin legendaris bernama The Fable. Sosok yang mampu bantai mereka semua seorang diri. Mendengar nama itu disebut, ekspresi Fuko dan Vicky langsung berubah. Karena inilah momen yang selama ini mereka tunggu. Dan adrenalin keduanya pun seketika memuncak. Kembali ke Sato yang kini bersiap menjalankan misi penyelamatan. Melihat hal itu, Yoko langsung berusaha menghentikannya. Karena jika Pak Yono sampai mengetahui mereka kembali terlibat urusan Yakuza, akibatnya bisa sangat merepotkan. Namun Sato punya pendapat berbeda. Bagaimanapun juga, Ebihara sudah menjanjikan mobil kesayangannya sebagai hadiah. Dan sebagai orang normal profesional, menjaga barang yang sudah menjadi hak miliknya tentu merupakan tindakan yang normal dan profesional. Mendengar logika tersebut, Yoko pun hanya bisa terdiam. Tak lama kemudian, dia ikut membantu menyiapkan peluru khusus yang mampu melumpuhkan lawan tanpa harus membunuh mereka. Namun tanpa disadari Sato dan Yoko, Pak Yono ternyata sudah mengetahui rencana Ebihara sejak awal. Dia tahu bahwa The Fable perlahan akan kembali terseret ke dunia yang selama ini berusaha dijauhinya. Padahal alasan Pak Yono memaksa Sato cuti selama setahun bukan sekedar untuk beristirahat, melainkan untuk menumbuhkan naluri membunuh yang selama ini terus berkembang di dalam dirinya. Karena jika dibiarkan begitu saja, Pak Yono yakin suatu hari nanti The Fable akan berubah menjadi sesuatu yang bahkan tidak bisa lagi dia kendalikan. Dan akhirnya, Sato dan Yoko pun bergerak menjalankan misi penyelamatan. Begitu segel mode asasinnya dilepas, aura pria itu seolah langsung berubah. Tak ada lagi mas-mas culun yang selama ini terlihat kikuk menjalani kehidupan normal. Yang tersisa sekarang hanyalah The Fable. Dalam hitungan detik, Sato berhasil menyusup ke markas musuh tanpa terdeteksi. Dan tepat saat salah satu anak buah Sunagawa hendak melakukan hal yang tidak senonoh kepada Misaki, Sato muncul di hadapannya. Setelah memastikan Misaki berada dalam keadaan aman, perhatian Sato kini beralih kepada Kojima. Di saat yang sama, puluhan Yakuza terus menghujani posisinya dengan tembakan tanpa henti. Namun alih-alih panik, Sato justru memanfaatkan sebuah pintu baja sebagai pelindungan. Dia menunggu, membiarkan para Yakuza menghabiskan seluruh peluru mereka terlebih dahulu. Dan ketika suara tembakan itu akhirnya berhenti, Sato mulai bergerak.
Dengan peluru rakitannya, Sato berhasil melumpuhkan para Yakuza satu persatu tanpa merenggut nyawa mereka. Tak lama kemudian, dia juga berhasil menemukan dan membawa Kojima keluar dari tempat tersebut. Masalahnya, situasi mulai berubah. Semakin lama, semakin banyak musuh yang berdatangan. Belum lagi, Kojima yang terus menjadi beban selama pelarian. Untuk pertama kalinya malam itu, rencana Sato mulai berantakan. Di saat yang sama, Misaki justru membuat keputusan yang tidak terduga. Alih-alih bersembunyi dan menunggu diselamatkan, dia memilih mencari jalan keluarnya sendiri. Namun keputusan itu justru membawanya ke situasi yang lebih berbahaya. Karena tak lama kemudian, Vicky berhasil mengetahui keberadaannya. Misaki pun terus dipaksa mundur hingga mencapai ujung gedung. Dan saat tidak ada lagi tempat untuk berlari, satu-satunya pilihan yang tersisa hanyalah melompat. Sementara itu, setelah berhasil memisahkan para anak buah Sunagawa, Kojima langsung menantang pria tersebut untuk bertarung 1 lawan 1. Sedangkan Sato memiliki prioritas yang berbeda. Dia harus menemukan Misaki, sekaligus memastikan Kojima tidak melakukan hal bodoh selama ditinggal. Dan seperti yang sudah diduga, setelah urusan Kojima akhirnya selesai, Sato pun berhasil menemukan Misaki. Sayangnya, seseorang sudah lebih dulu menunggunya di sana. Fuko. Pertarungan antara dua asasin itu pun tidak bisa dihindari. Dan untuk pertama kalinya, malam itu Sato menyadari bahwa lawannya bukanlah petarung biasa. Namun semakin lama pertarungan berlangsung, semakin jelas satu hal. Jika terus menahan diri, dia tidak akan bisa menang. Karena itu, Sato akhirnya membuat sebuah keputusan. Dia melepas lagi 10% segel The Fable. Begitu Fuko berhasil dilumpuhkan, Sato langsung bergerak tanpa buang waktu. Dalam sekejap, dia melompat dan berhasil menangkap Misaki yang sudah tidak mampu bertahan lebih lama. Sementara itu, Yoko mengambil alih sisa kekacauan yang ada. Dengan mudah dia menumbangkan Vicky dan membereskan para musuh yang masih tersisa. Dan untuk pertama kalinya, malam itu, keadaan akhirnya kembali tenang. Setelah semuanya berakhir, Misaki pun diamankan ke rumah Sato. Tujuannya sederhana, semakin sedikit orang yang mengetahui identitas asli The Fable, semakin baik. Di sisi lain, Kojima akhirnya harus menerima akibat dari semua masalah yang telah dia buat. Karena kali ini, bahkan Ebihara tidak lagi berniat membelanya. Dan demi mengakhiri konflik yang sudah terlalu jauh berkembang, sebuah keputusan penting pun segera diambil. Setelah semua kekacauan itu berakhir, Sato akhirnya bisa bernafas lega. Identitasnya sebagai The Fable masih tetap menjadi rahasia. Dan seperti tidak pernah terjadi apa-apa, dia kembali menjalani rutinitasnya seperti biasa. Pergi bekerja, mengantar barang, dan sesekali membuat orang di sekitarnya bingung dengan tingkah lakunya. Dengan begitu, kehidupan damai sang assassin legendaris pun kembali berlanjut. Sebagai Sato, orang normal yang profesional. Jadi kesimpulannya, kalau suatu hari kalian melihat seorang kurir, tukang pel atau mas-mas minim prestasi yang terlihat biasa aja, jangan buru-buru meremehkannya. Karena siapa tahu dia sebenarnya adalah assassin legendaris yang sedang cuti. Dan kalau dia bilang dirinya orang normal profesional, percayalah, jadi pelatih MU masih lebih baik daripada kalian jadi WNI. Saya Don Gogon El Capitano dan segenap tim markas besar Good Father mengucapkan terima kasih sudah menonton. Salut, mi familia.